anak hebat, apa kabarnya hari ini? Kamu sudah siap dan duduk manis untuk mendengarkan cerita seru sebelum tidur? Malam ini kakak punya dongeng tentang seorang teman kecil yang bernama Tito. Judulnya Naga Penjaga Malam. Oh ya, cerita ini karyanya kakak Kang Ramli author loh. Oke, sudah siap untuk mendengarkan? Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dito. Ketika matahari sudah tenggelam dan bintang mulai bermunculan, Dito selalu menatap ke arah bukit di belakang desa. Di sana, konon tinggal seekor naga besar yang menakutkan. Orang-orang desa menyebutnya sebagai naga penjaga malam. Orang tua mereka sering berkata kepada anak-anaknya, "Jangan pernah pergi ke bukit setelah matahari tenggelam. Naga itu bisa menyemburkan api dan menelan siapa saja yang mengganggu tidurnya." Tapi itu berbeda dengan anak lainnya. Dia justru merasa penasaran. "Kalau naga itu penjaga malam, berarti dia baik kan?" gumamnya dalam hati. Suatu malam yang dingin, angin bertiup kencang dan lampu-lampu minyak di desa mulai redup. Anak kecil yang bernama Dito tidak bisa tidur. Dia mendengar suara aneh dari arah bukit, seperti napas panjang disertai dentingan lembut seperti lonceng yang terbawa angin. Dengan mantel tua milik ayahnya dan lentera kecil di tangan, Dito diam-diam keluar rumah. Kakinya melangkah pelan melewati jalan setapak yang dipenuhi dedaunan kering. Semakin dekat ke bukit, semakin terasa hangat udara di sekitarnya, seolah ada api yang menyala di dekat sana. Sampai di puncak bukit, Dito melihatnya. Seekor naga raksasa berbaring melingkar di atas rerumputan. Sisiknya berwarna biru tua kehijauan, berkilau seperti permata di bawah cahaya bulan. Sayapnya yang besar terlihat rapi, dan dari lubang hidungnya keluar asap tipis berwarna perak yang membentuk pola indah di udara malam. Yang paling mengejutkan bagi Dito saat melihat mata naga yang besar berwarna kuning keemasan. Naga itu membuka mata perlahan dan menatap Dito. Dito langsung terdiam, lentera di tangannya hampir jatuh. Naga itu tidak bergerak bahkan menyerang. Dia hanya menghembuskan nafas yang hangat membuat rumput di sekitar Dito ikut bergoyang. "Kau tidak lari?" Suara naga itu menggema seperti angin. Dito menelan ludah. Aku mau tahu kenapa semua orang bilang kau menakutkan, padahal kau tidak jahat." Naga mengangkat kepalanya. "Aku adalah naga penjaga malam. Namaku Naga. Tugasku adalah menjaga desa ini ketika semua orang tidur. Aku meniupkan kehangatan agar tanaman tidak membeku di malam yang dingin. Aku juga mengusir serigala dan beruang yang lapar. Aku menjaga agar mimpi buruk tidak masuk ke kepala anak-anak." Dito terdiam. "Kenapa kau harus bersembunyi? Kenapa kau tidak bilang pada semua orang?" Naga tersenyum. Senyumnya membuat gigi-giginya terlihat besar. "Karena manusia sering takut pada apa yang besar dan berbeda. Kalau aku muncul di siang hari, mereka akan lari sambil membawa tombak dan obor. Aku memilih keluar pada malam hari, karena di malam hari hati manusia lebih tenang." Dito duduk di rumput. Dia tidak takut lagi padanya, malah dia merasa nyaman. "Apakah benar yang mereka bilang kau bisa menyemburkan api yang bisa membakar desa?" tanya Dito. Naga tertawa, suaranya seperti gemuruh. "Itu adalah api kehangatan, bukan api yang menghancurkan. Aku menyemburkan api ke langit agar bintang-bintang tampak lebih terang, agar anak-anak seperti kau bisa bermimpi indah."
Naga bercerita panjang lebar tentang dirinya. Dito mendengarkan begitu setia. Ketika langit mulai berubah warna menjadi ungu muda, itu tandanya menandakan fajar akan tiba. Naga berkata, "Sudah waktunya kau pulang, Dito. Ibumu pasti khawatir." Dito berdiri. "Boleh aku datang lagi besok malam?" Naga mengangguk pelan. "Tapi kau harus ingat satu hal tentang rahasia kita. Terkadang kebaikan paling indah adalah kebaikan yang tidak perlu dipamerkan." Dito tersenyum lebar. Dia mengangguk lalu berlari pulang sambil memeluk rahasia di dadanya. Sejak malam itu, angin malam terasa lebih hangat dari biasanya. Dito tersenyum dalam selimutnya. Dia kini sudah tahu di atas bukit, naga penjaga malam sedang menjaga semua orang agar bisa tidur dengan nyenyak. Pesan moral dari cerita ini, kebaikan sejati seringkali bekerja dalam diam, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan. Terkadang orang yang terlihat menakutkan atau berbeda justru adalah pelindung terhebat bagi kita. Dan yang terpenting, jangan cepat menilai dari penampilan luarnya dan harus berani mendekat dengan hati terbuka. Mungkin kita akan menemukan sahabat yang paling setia yang selama ini diam-diam telah menjaga kita. Oke, selamat tidur ya sayang. Semoga mimpi indah malam ini dan dijaga oleh para penjaga malam yang baik hati. Dadah.